Anggrek bulan yang baru dibeli, daunnya layu. Bisa jadi masalah ada di akarnya. Ya, Sobat Anggrek, kita harus menyesuaikan media anggrek yang baru dibeli dengan iklim dan kebiasaan kita menyiram. Mari saya tunjukkan caranya. Teknik yang saya pakai di teras anggrek adalah dengan tetap mempertahankan sebagian media moss yang dikombinasikan dengan pot tanah liat. Lihat ini contohnya, akarnya aktif, banyak yang tumbuh dan nempel di pot tanah liat. Pot tanah liat sendiri bersifat kering, tapi kelembaban terjaga berkat moss yang ada di dasarnya. Cara ini juga memudahkan kita dalam penyiraman karena tidak perlu membedakan menyiram anggrek bulan dengan anggrek lainnya. Yang pertama, alat dan bahannya. Kita akan repotting anggrek yang sedang berbunga ini. Jangan takut karena metode ini meminimalkan stres pada tanaman. Kemudian pot tanah liat yang sudah direndam semalaman dan diberi penyanggah. Dan jangan lupa kawat untuk mengikat anggrek ke penyanggah. Lalu peralatan standar saya, gunting yang direndam di alkohol untuk disterilkan. Kemudian hidrogen peroksida H2O2 3%, pengganti fungisida dan bakterisida. Serta bubuk kayu manis, fungsinya untuk mengeringkan luka anggrek dengan cepat. Ini untuk mencegah infeksi lanjutan. Oke, langsung saja kita lepaskan anggrek di pot aslinya. Kebanyakan kalau kita beli anggrek bulan, potnya adalah pot plastik transparan dengan media moss. Nah, iya, kita tarik saja. Kalau sedang spike, tarik spike-nya. Kalau tidak spike, pegang pangkal anggrek dan tarik perlahan-lahan. Ya, kita lepas media mossnya dengan hati-hati, jangan sampai merusak akar. Sambil saya ingin cerita Sobat Anggrek, kenapa media moss ini jadi media ideal bagi kebanyakan nursery, sedangkan kita yang melihara di rumah sulit berteman dengan jenis media ini. Minimal ada 3 faktor. Pertama, perbedaan iklim antara nursery dengan tempat kita. Bisa kita bayangkan nursery tempatnya luas, udaranya lepas. Dengan kondisi yang demikian, sirkulasi udara bagus, perkembangan bakteri dan jamur bisa diminimalkan. Bagi yang tinggal di dataran rendah panas seperti tempat saya, perkembangan bakteri dan jamur jauh lebih tinggi dibanding yang tinggal di dataran menengah atau dataran tinggi. Faktor kedua adalah perbedaan kebiasaan menyiram. Nursery suka pakai moss karena akan menghemat pemberian air, menghemat pupuk dan tenaga untuk melakukan penyiraman. Beda dengan kita, terutama yang punya hobi siram-siram anggrek di halaman setiap hari seperti saya. Belum lagi kena hujan, sehingga moss akan menyebabkan busuk akar. Faktor ketiga, yang paling penting ini menurut saya tidak mau rutin semprot fungisida dan bakterisida seperti di nursery. Karena bagaimanapun saya pelihara anggrek di rumah dan saya ingin meminimalkan pemakaian racun. Oke, sesudah lumayan bersih. Kali ini saya tidak bersihkan benar-benar, tidak cuci karena saya tetap akan memakai sebagian media lamanya. Yang saya lakukan sekarang adalah memeriksa akar mana yang sehat dan mana yang perlu dipotong, yang busuk. Jadi kalau keras kita pencet itu tandanya masih sehat, masih bisa dipertahankan seperti ini. Sedangkan kalau kita pencet kempas itu pertanda busuk. Kita buang akar yang busuk. Oke, sedikit tips di sini Sobat Anggrek, kalau memotong akar anggrek yang besar seperti anggrek bulan, potonglah di bagian ruas akar. Jadi kalau Sobat Anggrek perhatikan,
di akarnya itu ada bagian yang sedikit berbuku-buku. Nah, di sana, potong di sana akan meminimalkan pembusukan naik ke atas. Ya, di sini. Ya, yang ini kita buang. Nah, yang ini juga kempes. Iya, ini dibuang juga. Iya. Oke. Up. Hal selanjutnya saya lakukan semprot hidrogen peroksida 3%. Ini sekilas mirip air biasa, tapi dia punya kemampuan oksidasi yang dapat membunuh jamur termasuk sporanya dan bakteri. Ya, kita semprot semua bagian akar, daun. Kedua ini tidak bersifat racun. Sebaliknya sering digunakan di kedokteran untuk membersihkan luka atau telinga. Saya rasa cukup ya. Lagi ngapain sih? Ya, Sobat Anggrek, saya berusaha memperdengarkan bunyi pertanda hidrogen peroksida sedang bekerja. Tapi burungnya bernyanyi lebih keras di belakang. Next time mungkin ya. Oke, sambil menunggu H2O2-nya bekerja selama 2-3 menit, kita siapkan pot dan media. Tadi mouse-nya sambil saya lepaskan, saya pisahkan. Yang masih baik itu yang sebelah sini. Ini umumnya yang ada di bagian pinggir pot. Sedangkan yang bagian ini yang kita tambahkan ke dalam pot tanah liat, lebih kurang sepertiga pot diisi kembali dengan moss. Tadi belum saya bahas ya kenapa potnya saya rendam semalaman. Karena pot tanah liat melalui proses pembakaran atau pengeringan sehingga bersifat kering sekali. Baiknya direndam karena kita tidak ingin nanti saking keringnya dia menghisap cairan dari akar. Ya, seperti ini ya. Cukup sepertiga saja. Kalau sudah, kita ambil kembali anggrek, kemudian kita tata supaya penempatan akar enak di dalam pot. Sebagian menyentuh moss, tapi sebagian besar di atas moss. Ketemu posisi yang enak, kita ikat anggrek dengan kawat ke kawat penyangga. Ini penting, Sobat Anggrek, agar tidak banyak pergerakan terjadi di dalam pot, karena pergerakan bisa merusak ujung akar yang mulai tumbuh dan adaptasi. Jadi kita ikat kencang. Karena ada spike ini gampang, spike-nya yang diikat ke kawat. Jika tidak ada, butuh kawat yang panjang karena yang perlu diikat adalah sumbu batang. Ya, saya suka memposisikan anggreknya miring, makan resiko busuk pucuk. Ya, ini hasil akhir kita. Jangan lupa disiram tiap hari di awal karena dia sebelumnya akar ada di dalam moss yang basah, biar gampang dia adaptasi. Nah, setelah Sobat Anggrek tadi mengikuti saya repotting anggrek dan menyimak beberapa tips tambahan yang saat ini saya munculkan kembali di layar, besar harapan saya kita semua bisa tetap berteman dengan moss untuk anggrek bulan di rumah. Episode berikutnya, Teras Anggrek akan membahas cara repotting untuk anggrek jenis Catasetum. Jadi, ikuti terus channel YouTube Teras Anggrek ya. Saya Andari, terima kasih sudah mampir di Teras Anggrek.